Lumbung padi terbesar Indonesia, masih dari Pulau Jawa. Untuk tahun 2022 Jawa Timur di urutan pertama dengan produksi gabah terbesar tahun ini sebanyak 9,68 juta ton gabah kering giling atau GKG. Kemudian peringkat kedua adalah Provinsi Jawa Tengah 9,62 ton GKG dan yang terakhir Provinsi Jawa Barat 9,57 GKG. Peran SKPD TPOP Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam pengelolaan daerah irigasi dengan luas areal lebih besar atau sama dengan 3.000 hektar atau daerah irigasi yang lintas provinsi. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas memberikan tugas pembantuan kepada SKPD TPOP Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan dan menjaga keberlangsungan fungsi sarana prasarana infrastruktur jaringan irigasi yang sudah terbangun berserta operasi dan pemeliharaannya. SKPD TPOP Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan cakupan luas layanan baku sawah, 288.641 hektar dan panjang jaringan irigasi, 3.560,5 km pada 32 daerah irigasi yang tersebar di Jawa Timur, meliputi 10 daerah irigasi di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan 22 daerah irigasi di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Sudah menjadi moto SKPD TPOP Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah, bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Coffee Morning, bagi SKPD TPOP sebagai sarana diskusi berbagai hal, mulai dari isu kebijakan pusat, penyusunan perencanaan program, monitoring dan evaluasi serta bahasan hal lain untuk segera tindak lanjutnya. Kegiatan operasi rutin, berupa pengoperasian pintu air sesuai rencana pola dan tata tanam, jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan dan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh petani, HIPA dan GHIPA di 32 daerah irigasi, tersebar di Jawa Timur. Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi, meliputi kegiatan pembersihan sampah yang menghalangi kelancaran aliran air di saluran dan bangunan pengairan lainnya, serta pelumasan, pembersihan, pengecatan pintu-pintu air dan pendukung lainnya. Kegiatan pemeliharaan berkala, merupakan upaya menjaga jaringan irigasi dalam kondisi mantap seperti pada awal pembangunan dan berfungsi secara baik. Tujuannya agar jaringan irigasi dapat dioperasikan dengan maksimal, bangunan pengatur berfungsi dengan baik, sehingga distribusi air dapat dilaksanakan dengan tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, kelestarian jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap lainnya, dapat terwujud serta dapat memperpanjang umur bangunan itu sendiri. Hal pertama adalah pada aspek mekanisme sistem penanganan kegiatan O dan P jaringan irigasi. Pada 32 daerah irigasi, antara masing-masing PPK dengan Korwil berbeda. Dengan kegiatan dan problem yang sama, fakta upaya penyelesaian dan capaian kinerja petugas lapangan berbeda. Hal ini bisa disebabkan banyak hal kemungkinannya termasuk inovasi optimalisasi kinerja petugas lapangan. Hal kedua, adalah mengenai sarana prasarana petugas lapangan hal peralatan yang ada. Untuk kegiatan pemeliharaan rutin, masih terkendala dengan alat yang masih manual. Bila ada yang menggunakan alat mesin, itu karena upaya mereka sendiri, belum lagi beberapa alat yang memang dibutuhkan untuk penanganan pasca banjir, dikarenakan SKPD TPOP tidak mempunyai alokasi anggaran untuk belanja modal. Hal ketiga, belum tertib dan tepat waktu laporan Blanko OP, Form 1 sampai dengan 12, dari masing-masing petugas lapangan. Ini merupakan hal yang sangat substansial untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi jaringan irigasi dan kinerja petugas lapangan. Bila terabaikan, dipastikan akan membawa permasalahan OP jaringan irigasi, seperti sampah, sedimen, kerusakan bangunan atau pasangan yang ada. Hal keempat, yang mulai terlihat dan dirasakan hampir sebagian besar bangunan jaringan irigasi, adalah problem sampah dan sedimen dalam saluran. Untuk saat ini belum ada upaya penanganan sampah yang konkret dan menyeluruh, tetapi baru pada tahap memindahkan sampah, memberi tanda papan larangan saja. Tentang sedimen dalam saluran, lebih dikarenakan adanya catchment area yang sudah rusak di bagian hulu atau penambangan liar,
mempercepat timbunan sedimen di bangunan dan saluran jaringan irigasi. Mengakibatkan limpasan air pada permukiman juga sawah di kanan kirinya. Hal kelima, mengenai umur bangunan fisik jaringan irigasi yang sudah tua, rentan dan berpotensi menimbulkan daya rusak bagi sawah dan permukiman serta terganggu atau bahkan terhentinya pemenuhan layanan air baku sawah. Demikian selintas profil SKPD-TP, OP Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur, yang dapat disampaikan dengan potret kondisi yang ada. Terima kasih, selamat bekerja dan semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua, amin.